dan gue juga anjing. Bukan aku yang ngomong ya. Ini adalah ucapan Presiden kita Bapak Prabowo Subianto di pidatonya soal melemahnya IHSG Indonesia, dan yang dikatakan beliau adalah orang-orang seperti itu biarkan saja kayak anjing menggonggong. Dan emang pantas ya seorang presiden ngomong kayak gitu? Ini adalah opini dari aku. Ya kalau kita ngomongin pantas nggak pantas, tentu aja omongan seperti itu nggak pantas, dan itu sebenarnya udah banyak banget orang ngomongin pada saat masa kampanye. Bahkan kepribadian Prabowo yang selalu berkata kasar, selalu merendahkan orang lain yang berbeda pendapat dengan dia, itu sangat tidak cocok sebagai sosok pemimpin. Ini sebenarnya beliau kan juga dulu pernah ya berseberangan dengan Bapak Jokowi, dan beliau juga mengatakan kata-kata kasar itu gitu. Tapi ya karena sekarang udah bersama-sama itu, dan ternyata kata-kata kasar itu justru dilontarkan kepada masyarakat yang mengkritik beliau. Padahal kita sebagai masyarakat, kita sebagai yang mengkritik beliau, ya kita sama aja. Kita warga negara Indonesia yang seharusnya dilindungi secara undang-undang, secara ideologi negara, dan juga selaku presiden yang menjabat sebagai orang nomor satu di Indonesia, harusnya bisa mengayomi yang katanya dulu waktu sebelum dilantik sampai dilantik bilangnya katanya dia tetap akan mempedulikan semua, baik itu yang mendukung beliau ataupun yang enggak. Tapi nyatanya apa? Orang yang mengkritik beliau dianggap anjing menggonggong, orang yang tidak sejalan dengan beliau dianggap nggak penting buat beliau. Bahkan itu tercermin dari beberapa kalimat-kalimat yang terlontar oleh menteri-menterinya ataupun orang-orang di bawah kepemimpinan Pak Presiden. Saya kemarin ya dari bidang komunikasi kepresidenan yang ngatain Tempo istilahnya menyepelekan lah teror-teror yang terhadap pers, yang kita tahu kalau Tempo itu cukup banyak berita khususnya bocor alus itu mengkritik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang itu sebenarnya sifatnya jurnalistik, jadi bisa dibuktikan, tapi kemudian dianggap remeh dengan adanya teror kepala babi yang justru dibilang ya udah dimasak aja. Itu sangat mind blowing gitu. Kemudian ya banyaklah menteri-menteri kayak kemarin ada juga yang ngomongin soal kenaikan harga cabai pada masa lebaran. Menterinya ngomong apa? Menteri perekonomian, kemudian ada menteri terkait pangan segala macam yang diomongin apa? Ya udah, jangan kebanyakan makan pedes gitu. Terus ada lagi yang bilang ya udah tanam aja sendiri, tanpa dia tahu kalau nanam cabai sampai cabai itu berbuah itu butuh waktu. Silakan search di Google, kalau nggak salah itu di 80 hari, yang mana itu nggak cukup waktunya kalau kita ngobrolin soal kenaikan harga pangan di masa lebaran. Gila nggak? Menteri, ini tuh aku jadi kayak mikir, mereka tuh sebenarnya ditempatkan di posisi itu atau mau mengambil posisi sebagai menteri, itu sebenarnya hanya buat ngisi waktu kosong doang, atau benar-benar mereka itu mau mengabdi kepada masyarakat? Karena mereka kan sebenarnya pelayan masyarakat ya, masa iya kita lah ada keluhan malah justru omongannya kayak, jadi itu kayak seakan-akan mereka itu ada program, mereka punya program, terlepas program itu berjalan atau enggak ya mereka nggak peduli sama kita. Jadi misalnya mereka punya program yang menahan harga pangan supaya di lebaran itu tetap stabil, tapi ternyata tidak berjalan, ya udah kita kayak diikhlaskan doang, jadi nggak memberikan solusi apapun gitu sebagai pejabat publik gitu. Walaupun ya kegagalan itu hal yang wajar ya, maksudnya kita udah berganti-ganti kepemimpinan dan memang sering banget terjadi ada kegagalan seperti ini gitu. Dan walaupun ini yang terparah, yang mana entah kenapa mereka kayak nggak diajarin gimana menjawab gitu, ilmu komunikasi kepada audiens, komunikasi pada masyarakat. Ya ini salah satunya dicontohkan juga oleh Bapak Presiden kita, yang memang dari presidennya saja bisa menyepelekan seperti itu. Orang yang mengkritik dianggap anjing menggonggong, ya gimana lagi di bawahnya ya, menteri-menterinya bisa seenaknya aja ngomong kayak gitu, ngomong katakanlah nggak usah makan yang pedes, masalah beras juga ya banyak banget. Kemarin juga masalah MBG juga kayak dianggap sepele, kayak MBG lebih penting dari pendidikan. Itu what the hell gitu, MBG lebih penting daripada lapangan pekerjaan. Itu orang gila macam apa gitu, menteri apa yang berani ngomong kayak gitu. Itu ada berita, silahkan cari aja sendiri. Bisa-bisanya ngomong MBG lebih penting daripada lapangan pekerjaan. Mereka pikir ketika MBG itu terlaksana, anaknya bisa dapat sarapan makanan di sekolah, kemudian pas pulang emang mereka dikasih makan sama siapa kalau bukan sama orang tuanya. Kalau orang tuanya kena layoff, kena PHK,
Siapa yang mau beri makan anak-anak ini yang katanya itu program bergizi gratis, tapi gizinya itu dalam 3 kali makan hanya dapatnya di satu aja, itu di siang hari. Itu juga kalau bergizi. Toh nyatanya di lapangan banyak banget menu-menu makanan bergizi yang katanya bergizi itu sebenarnya jauh dari nilai gizi yang dianjurkan. Kayak kita belum ngomongin masalah gizi ya, kita bisa aja ngomongin masalah kualitas makanannya yang sampai sekolah udah basi, udah nggak enak, anak-anak udah nggak doyan makan gitu. Kita nggak ngobrolin orang dewasa yang dikasih makan apa aja mau, tapi kita ngobrolin anak-anak gitu, yang mana picky eater tuh ya harus diperhatikan gitu. Kita nggak bisa kayak Deddy Corbuzier yang bisa ngomong seenaknya, kalau nggak suka kita gampar atau apa gitu, nggak bisa gitu. Yang namanya itu program buat mereka, ya kalian harus mikirin mereka. Jadi sekali lagi buat kalian yang mungkin masih nganggep omongan Prabowo itu sesuatu yang pantas gitu, yang ngomong ngatain orang bego, ngatain orang tolol, goblok, anjing atau apa, kalian pikir gimana kalau anak kalian di rumah menggunakan bahasa itu, kalian marah atau enggak gitu? Udah, pertanyaan itu aja gitu. Atau kalau enggak, oke, itu kan anak-anak ya. Nah sekarang atau misalnya kalian punya mertua kalian ngata-ngatain kalian anjing, goblok, kalian suka apa enggak? Pertanyaanku itu aja gitu. Kalau kalian suka ya berarti kalian memang sekelompok sama ya orang-orang seperti itu gitu. Tapi kalau kalian sadar kalimat-kalimat itu tidak pantas dicontohkan oleh seorang pemimpin, ya jangan sampai itu terjadi di lingkungan kalian, bahkan jangan sampai itu terjadi di lingkup keluarga kalian, karena aku tahu itu sesuatu yang pasti nggak akan kalian biarkan terjadi di lingkup keluarga kalian. Jadi menurutku harusnya tidak ada pro kontra terkait ini tuh sebenarnya bagus apa enggak sih dicontohkan oleh pemimpin. Ya menurut aku ini harusnya emang nggak boleh seperti ini. Ilmu komunikasi ya mestinya ini tuh pemimpin gitu, pemimpin bangsa, tapi kok bisa omongannya seperti itu. Orang yang sekali lagi ya, orang yang mengkritik kebijakan Prabowo atau kebijakan pemerintah itu tetap masyarakat Indonesia, ataupun itu tetap orang yang harus kalian layani sebagai pelayan masyarakat. Jadi mungkin itu aja opini aku. Silahkan kalian tulis di kolom komentar kalau kalian sependapat, atau kalau yang nggak setuju silahkan bacot di bawah. Mungkin akan aku balesin kegoblokan kalian, aku bikin video di sini. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.